Halo, perkenalkan nama saya Lia Kononia Ginting dari Administrasi Bisnis 3F Politeknik Negeri Medan. Di video kali ini saya akan menjelaskan yang A. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lainnya. Bagaimana proses komunikasi? Yang pertama, berpikir. Seorang komunikator atau sender akan memikirkan terlebih dahulu sebuah ide atau gagasan yang ingin disampaikan kepada receiver. Yang kedua, encoding, mengubah ide menjadi pesan. Yang ketiga, penyampaian pesan. Dalam proses komunikasi, penyampaian pesan dapat didukung oleh simbol-simbol yang dapat dimengerti oleh receiver. Yang keempat, mengirim pesan. Seorang komunikator akan mengirim pesan dan dapat diterima oleh receiver. Yang kelima, decoding. Proses penafsiran receiver setelah menerima pesan. Yang keenam, respon atau feedback. Dalam proses komunikasi, receiver akan memberikan tanggapan atau respon kepada komunikator. Di dalam model proses komunikasi ada yang disebut dengan noise atau gangguan. Dalam proses komunikasi bisa saja terjadi gangguan, ketidakberhasilan atau ketidaksuksesan dalam mengirim pesan kepada receiver. Yang B, kriteria apa saja yang dimiliki oleh komunikan dan komunikator dan contohnya. Yang pertama, communication skill atau keterampilan berkomunikasi. Dalam hal ini ada 5 keterampilan. Yang pertama, membaca, menulis, mendengar, dan berbicara. Dan ada juga pola pikir atau ide-ide. Dalam keterampilan berkomunikasi, seorang komunikator harus mampu berkomunikasi secara efektif sehingga receiver dapat memaknai pesan yang disampaikan oleh komunikator. Yang kedua, attitude atau sikap. Dalam proses komunikasi, sangat penting memiliki sikap, seperti sikap menghargai, sikap memiliki simpatik dalam menerima ataupun memberikan pesan. Yang ketiga, knowledge atau tingkat pengetahuan. Seorang komunikator harus memiliki pengetahuan yang luas dalam mengirim pesan, sehingga receiver dapat memaknai pesan yang disampaikan oleh komunikator. Yang keempat, social system atau sistem sosial. Dalam lingkungan sosial juga berpengaruh dalam proses komunikasi, seperti tempat tinggal, lingkungan sosial, dan lain-lain. Yang kelima, kultur atau budaya. Dalam proses komunikasi, budaya juga sangat berpengaruh. Seperti budaya Jawa cenderung lebih halus dan lembut dalam berkomunikasi. Yang ketiga, komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi secara lisan dan tulisan. Semua komunikasi yang menggunakan kata-kata, ucapan, merupakan komunikasi verbal. Ada contoh komunikasi verbal dalam kegiatan bisnis. Yang pertama, wawancara, kedua, diskusi, ketiga, pelatihan, presentasi, yang keempat, penawaran iklan, dan lain sebagainya. Di dalam komunikasi verbal, ada 4 keterampilan. Yang pertama, keterampilan menulis, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan yang keempat, keterampilan mendengarkan. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi seperti bahasa-bahasa isyarat, bahasa tubuh, simbol, dan lain sebagainya. Contoh komunikasi nonverbal seperti berjabat tangan, mengangguk kepala, mengangkat tangan saat presentasi, dan lain-lain. Komunikasi verbal sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya. Yang ke-D, contoh perbedaan budaya komunikasi nonverbal. 1. Contoh pertama, yaitu dalam berjabat tangan. Dalam budaya Indonesia, berjabat tangan merupakan suatu kegiatan yang sopan, tapi di dalam budaya luar dapat berupa menundukkan kepala, mengangkat tangan, dan lain sebagainya. Contoh kedua, dalam gerakan. Budaya Jawa akan menunjuk sesuatu dengan jempol, tetapi seperti budaya Timur menunjuk sesuatu dengan telunjuk. Itulah perbedaannya. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.